Oke, para orang tua milenial, pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Kita akan ngebahas tuntas gimana caranya menavigasi dunia anak-anak kita, si generasi Alpha. Yah, mereka ini generasi pertama yang lahir dan besar sepenuhnya di abad ke-21. Pernah ngerasa gitu kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kadang-kadang rasanya kayak ngobrol sama anak sendiri aja butuh Google Translate. Gap komunikasinya tuh loh, berasa banget. Antara kita dengan mereka yang memang lahir di era serba digital. Skibidi? Apaan tuh? Kalau Anda bingung, wajar banget. Itu tuh kutipan dari serial web yang lagi viral banget di TikTok dan YouTube. Nah, contoh kecil kayak gini aja udah nunjukin kan betapa bedanya dunia mereka sama dunia kita. Ini jadi pintu masuk yang pas banget nih buat kita mulai intip-intip dunia mereka. Nah, setelah ngintip sedikit soal bahasa mereka yang unik, yuk sekarang kita kenalan lebih dalam, siapa sih sebenarnya generasi Alpha ini? Gampangnya gini, mereka itu digital native sejati. Mereka nggak pernah tahu rasanya hidup tanpa internet. Ini bukan cuma soal kebiasaan loh ya, tapi benar-benar membentuk cara otak mereka memproses informasi, belajar, bahkan berpikir. Beda banget sama kita. Nah, disinilah tantangan terbesarnya buat kita sebagai orang tua. Dunia digital ini tuh ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, peluangnya luar biasa banget buat anak-anak kita. Tapi di sisi lain, risikonya juga nggak main-main. Yuk kita lihat dua sisi mata uang ini. Angka ini benar-benar bikin kita mikir. Bayangin, 58% anak-anak udah menunjukkan gejala burnout atau kelelahan parah di usia 12 tahun. Ini angka yang gede banget. Ini bukti nyata betapa beratnya tekanan dari dunia digital yang serba cepat dan always on yang mereka hadapi setiap hari. Udah pernah dengar istilah popcorn brain? Ini gambaran yang pas banget buat ngejelasin apa yang terjadi di otak anak-anak kita. Gara-gara terus-terusan dihujani konten pendek dan notifikasi, otak mereka jadi terbiasa sama ledakan dopamin kecil-kecil. Hasilnya, susah banget buat fokus dan tenang. Mirip kayak popcorn yang meletup-letup terus di dalam panci. Terus ada juga yang namanya le. Coba deh kita ingat-ingat masa kecil kita dulu. Main di luar rumah, lari-larian tanpa diawasin terus-terusan sama orang tua. Pengalaman kayak gitu sekarang makin jarang kan? Nah, hilangnya momen main bebas inilah yang ternyata punya dampak besar ke kemampuan sosial dan ketangguhan emosional mereka. Nah, ini dia rangkuman dilema kita, kiri dan kanan, peluang dan resiko. Dua-duanya nyata. Tugas kita sebagai orang tua itu bukan untuk milih salah satu, tapi jadi semacam navigator buat anak kita. Gimana caranya kita bisa ambil manfaatnya, tapi tetap menghindari bahayanya? Oke, lihat paradoks tadi mungkin bikin kita jadi agak cemas ya, tapi tenang dulu, ada kok solusinya, dan solusinya itu bukan dimulai dari aplikasi parental control baru atau aturan yang lebih ketat, tapi dari sini, dari cara kita berpikir. Daripada pusing ngontrol semuanya, gimana kalau kita geser fokusnya ke membangun koneksi yang lebih kuat sama mereka? Pegang kalimat ini baik-baik. Teknologi itu sendiri nggak baik atau buruk. Dia cuma alat. Nah, yang penting itu gimana cara kita makainya. Jadi tujuannya bukan buat anti teknologi atau melarang total, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita bisa ngajarin mereka untuk pakai alat ini dengan bijak. Kuncinya ada di kata niat. Screen time itu harus punya tujuan. Jadi bedain ya antara sekedar scrolling video nggak jelas dengan memakai tablet buat misalnya belajar bareng, bikin proyek video atau video call sama kakek nenek. Nah, itu bedanya antara screen time yang pasif dan yang aktif, yang lebih bermakna. Nih, contoh rutinitas simpel yang bisa langsung dicoba. Pertama, sebelum layar nyala, koneksi dulu di dunia nyata. Bisa main bareng, baca buku, atau ngerjain tugas rumah. Kedua, pas waktunya screen time, pastikan ada tujuannya. Terakhir, dan ini penting banget, power down. Matiin semua layar minimal 1 jam sebelum tidur. Ini krusial buat kualitas tidur mereka, biar otaknya bisa istirahat. Oke, filosofinya udah dapat, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis yuk. Ini dia beberapa strategi yang bisa langsung diterapkan di rumah mulai hari ini juga. Dari semua poin ini, kuncinya satu, konsisten. Tapi kalau harus pilih satu yang paling nampol, itu adalah jadi contoh. Serius, kalau kita bikin aturan makan malam bebas gadget, ya kita juga harus taruh HB kita. Anak-anak itu merekam apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita omongin. Nggak kalah pentingnya, kita juga harus menyiram kehidupan offline mereka. Justru ini yang jadi pondasinya. Main papan, bikin prakarya, atau sekedar lari-larian di taman sama teman-temannya. Momen-momen kayak gini, di mana mereka belajar jatuh, bangun lagi, berantem sama teman terus baikan lagi, itu nggak akan pernah bisa digantikan sama aplikasi secanggih apapun. Nah, kutipan ini dalam banget ya. Coba kita renungkan bareng-bareng. Tujuan akhir kita
Kan pengen mereka jadi mandiri dan bisa terbang sendiri kan? Tapi, gimana mereka bisa siap terbang kalau kita nggak pernah biarin mereka belajar jatuh? Jangan-jangan niat kita melindungi malah bikin mereka jadi rapuh. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, ada satu metafora yang menurut saya keren banget dan bisa jadi pegangan kita, yaitu jadilah mercusuar. Apa sih maksudnya orang tua mercusuar? Artinya, kita ini bukan nahkoda yang menyetir kapal mereka kemana-mana, bukan. Kita ini cahayanya, berdiri kokoh di daratan, ngasih arah dan rasa aman, sementara mereka belajar sendiri cara mengarungi ombak kehidupan mereka. Nah, ini bedanya. Bukan jadi orang tua helikopter yang terbang rendah mengawasi setiap gerak-gerik mereka, tapi jadi mercusuar. Kehadiran kita itu kuat, stabil, dan bisa diandalkan dari jauh. Kita kasih mereka ruang untuk mencoba dan bahkan untuk membuat kesalahan karena mereka tahu kalau mereka butuh arah, cahaya kita akan selalu ada buat mereka. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bagaimana cara kita jadi mercusuar buat anak-anak kita? Ingat, nggak perlu jadi orang tua yang sempurna. Cukup jadi orang tua yang hadir, yang stabil, dan yang penuh cinta. Karena dengan itu saja, kita sudah cukup untuk jadi cahaya yang menerangi jalan mereka.